Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa tubuhmu terasa lebih lelet, sendimu nyeri, atau perutmu kembung meski sudah makan sayuran yang katanya sehat? Sayuran seperti kacang polong, asparagus, jagung, hingga paprika mungkin terlihat sebagai pahlawan di piringmu, tapi tahukah kamu bahwa di balik warna cerah dan rasa lezatnya, mereka bisa jadi penutup bahaya tersembunyi yang mengancam kesehatanmu, terutama seiring bertambahnya usia? Di video ini, kita akan membongkar rahasia gelap dari 10 sayuran populer yang sering kamu makan tanpa sadar bisa memperburuk gula darah, ginjal, bahkan peradangan di tubuhmu. Mengapa kamu harus menonton sampai akhir? Pertama, kamu akan menemukan fakta mengejutkan tentang sayuran favoritmu yang mungkin selama ini kamu anggap aman, dan bagaimana mereka bisa diam-diam merusak tubuhmu. Kedua, kami akan berikan solusi praktis supaya kamu tetap bisa menikmati sayuran ini tanpa mengorbankan kesehatan. Ketiga, kamu akan tahu persis sayuran mana yang perlu kamu kurangi atau ubah cara masaknya, khususnya jika kamu sudah merasakan tanda-tanda penuaan seperti lelah berkepanjangan, nyeri sendi, atau masalah pencernaan. Dan yang terakhir, kami akan ungkap alternatif sehat yang bisa jadi penyelamatmu. Jangan lewatkan 1 detik pun, karena setiap informasi di sini bisa jadi kunci untuk hidup lebih sehat dan nyaman di usia emasmu. Kalau Anda belum subscribe, tekan tombol subscribe dan loncengnya ya, biar gak ketinggalan video baru. Kalau suka topiknya, komentar angka 1. Kalau kurang cocok, tulis 0. Masukan Anda sangat berarti. Sekarang, ayo mulai videonya. 1. Kacang polong, jebakan manis yang tidak kamu sadari. Kacang polong sering dianggap sebagai tambahan yang menyenangkan untuk setiap hidangan. Kecil, hijau, dan seakan-akan penuh dengan manfaat. Dengan penampilan yang cerah dan menggoda, mereka sering dianggap sebagai bahan yang menambah kelezatan dan kebaikan pada setiap sajian. Mereka tampil dalam casserole, sup, salad, bahkan sebagai hidangan sampingan yang seolah sempurna di meja makan. Di balik penampilannya yang manis dan penuh warna, ada bahaya yang mengintai, yang sering terabaikan oleh banyak orang, terutama oleh mereka yang sudah menapaki usia senja. Kacang polong mungkin terlihat tak berbahaya, namun ada sebuah kenyataan yang mengejutkan dan mengkhawatirkan. Mereka memiliki beban glikemik yang tinggi. Ini adalah fakta yang jarang disadari banyak orang, bahkan oleh mereka yang berhati-hati dalam memilih makanan. Berbeda dengan sayuran hijau seperti bayam atau kale yang lambat melepaskan gula ke dalam darah, kacang polong cepat terurai menjadi gula begitu masuk ke dalam sistem pencernaan kita. Gula darah yang melonjak tajam dengan cepat bisa menyebabkan dampak yang tidak terlihat dalam jangka panjang. Terlebih lagi bagi para lansia, yang secara alami mengalami penurunan sensitivitas insulin seiring bertambahnya usia. Lonjakan gula darah ini bisa menjadi pintu masuk bagi berbagai masalah kesehatan serius, seperti kelelahan yang berkepanjangan, penurunan energi yang membuat kita merasa lelah dan tak bertenaga, dan resistensi insulin yang mengarah pada diabetes tipe 2. Ini adalah sebuah penyakit yang menunggu untuk menghancurkan kualitas hidup kita, seringkali tanpa peringatan sebelumnya. Namun, bahaya yang ditawarkan oleh kacang polong tidak hanya terbatas pada lonjakan gula darah. Ada lagi yang lebih mengerikan dan sering tidak disadari oleh banyak orang, kacang polong juga kaya akan purin, sebuah senyawa yang, ketika dimetabolisme oleh tubuh, berubah menjadi asam urat. Meskipun asam urat dalam jumlah normal seharusnya tidak menjadi masalah, bagi banyak lansia, kadar asam urat yang berlebihan dapat menjadi bencana. Penumpukan asam urat ini bisa mengendap di sendi, terutama pada kaki dan jari kaki, dan memicu serangan asam urat yang sangat menyakitkan. Bayangkan rasa sakit yang luar biasa saat tubuh merasa seolah-olah direnggut secara paksa. Dan jika itu tidak cukup buruk, kadar asam urat yang tinggi dapat diam-diam berkontribusi pada pembentukan batu ginjal yang dapat merusak fungsi ginjal kita, menghadirkan rasa sakit yang begitu hebat, serta memperburuk kualitas hidup. Bahkan, jika kamu belum pernah mengalami asam urat, waspadai bahaya yang mengintai. Efek jangka panjang dari penumpukan asam urat bisa menghancurkan tubuhmu, sedikit demi sedikit, tanpa kamu sadari. Selain itu, ada satu lagi yang tak kalah mengganggu,
ketidaknyamanan pencernaan yang seringkali muncul setelah makan kacang polong. Banyak lansia yang mengeluh merasa kembung, perut penuh gas, atau bahkan merasa lelah setelah menyantap kacang polong, tanpa tahu bahwa itulah penyebabnya. Mengapa ini terjadi? Karena kacang polong mengandung pati resisten dan lektin, antinutrien yang sulit diproses oleh sistem pencernaan kita yang sudah mulai menurun seiring bertambahnya usia. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita secara alami memproduksi lebih sedikit enzim pencernaan yang diperlukan untuk mengurai makanan dengan baik. Hal ini membuat kacang polong sulit dicerna, dan sebagai akibatnya, mereka mulai fermentasi di dalam usus, menciptakan gas berlebihan, dan menyebabkan kembung yang tak kunjung hilang. Jika kamu sering merasa kembung tanpa sebab yang jelas, sering buang angin, atau mengalami kram perut yang mengganggu, kemungkinan besar kacang polong adalah salah satu penyebabnya. Tanpa kita sadari, kacang polong yang kita anggap sebagai makanan sehat malah menjadi beban bagi tubuh kita yang semakin rapuh seiring waktu. Kacang polong, yang tampaknya begitu sederhana dan menyenangkan, sebenarnya menyimpan banyak risiko yang dapat merusak tubuh kita secara perlahan, menggerogoti kesehatan kita dari dalam. Meskipun mereka sering disajikan dengan penuh harapan, kita perlu berhati-hati dalam memilih dan mengonsumsinya, terutama saat kita menapaki usia senja, ketika tubuh kita semakin rentan. Sebuah pilihan yang tampaknya baik dan aman bisa menjadi jebakan yang membawa kita pada penderitaan yang tak perlu. Maka, sangat penting untuk lebih bijak dalam memilih makanan yang kita konsumsi, agar kita dapat menjaga tubuh kita tetap sehat dan bugar sepanjang hidup. 2. Asparagus, pemicu stres ginjal yang tersembunyi. Asparagus sering dianggap sebagai salah satu sayuran yang penuh manfaat, menyembunyikan bahaya yang mungkin tidak kamu sadari. Dikenal karena kandungan antioksidannya yang melimpah, serta kaya akan serat dan vitamin penting seperti A, C, E, dan K. Asparagus telah lama dijuluki sebagai pahlawan di dunia kuliner sehat. Banyak dokter bahkan merekomendasikan sayuran ini sebagai bagian dari pola makan untuk menjaga kesehatan jantung, penurunan berat badan, dan anti penuaan. Namun, di balik manfaat-manfaat tersebut, ada sisi gelap yang sering terabaikan, yang bisa berbahaya, terutama bagi orang yang sudah berusia lanjut. Asparagus ternyata menyimpan potensi untuk memperburuk kondisi tubuh, bahkan bisa memicu masalah yang kita tak sadari sebelumnya. Salah satu masalah terbesar yang tersembunyi adalah tingginya kadar purin dalam asparagus. Mirip dengan kacang polong, purin yang ada dalam asparagus dapat terurai menjadi asam urat dalam tubuh. Bagi orang tua, ini bukanlah berita baik. Asam urat yang menumpuk di sendi dapat menyebabkan rasa sakit yang luar biasa dan memperburuk gejala asam urat, yang seringkali dianggap sebagai efek samping dari bertambahnya usia. Banyak lansia yang merasakan nyeri pada sendi mereka, berpikir bahwa itu hanyalah bagian dari proses penuaan alami. Namun, asparagus mungkin menjadi pemicu yang memperburuk peradangan, dan kamu mungkin tidak tahu bahwa sayuran yang awalnya dianggap menyehatkan justru menjadi penyebabnya. Tidak hanya itu, efek diuretik dari asparagus juga bisa menjadi masalah serius. Meskipun seringkali dianggap sebagai manfaat detoksifikasi, kenyataannya efek ini bisa menyebabkan dehidrasi pada tubuh, terutama pada mereka yang sudah memasuki usia 50 tahun ke atas. Setelah usia tersebut, tubuh kita cenderung menyimpan lebih sedikit cairan, dan mekanisme rasa haus kita juga melemah, membuat kita sulit mendeteksi ketika tubuh kekurangan cairan. Dan meskipun asparagus mendorong kita untuk lebih sering buang air kecil, ini justru dapat berisiko bagi tubuh lansia. Dehidrasi dapat memperburuk nyeri sendi, menambah rasa pusing, kebingungan, dan kram otot yang menyakitkan, serta memberikan tekanan lebih pada ginjal yang sudah rentan. Bagi mereka yang sudah memiliki masalah ginjal ringan, sayuran ini bisa secara tidak sengaja memperburuk kondisi ginjal yang sudah rapuh. Ketika asparagus mendorong tubuh untuk buang air kecil terus-menerus, ginjal dipaksa untuk bekerja lebih keras dalam menyaring cairan, yang kadang melebihi kapasitasnya, mempercepat kerusakan ginjal yang sudah ada. Jika kamu mulai merasa lebih cepat lelah, sering pusing, atau merasa tubuhmu lebih kaku setelah rutin mengonsumsi asparagus,
Mungkin sudah saatnya untuk berhenti sejenak dan mempertimbangkan kembali apakah sayuran ini benar-benar sebaik yang kita kira. Jangan biarkan makanan yang tampaknya menyehatkan ini justru menjadi penyebab masalah kesehatan yang lebih besar di kemudian hari. 3. Jagung, lonjakan gula darah yang licik. Jagung adalah salah satu bahan pangan yang paling banyak dikonsumsi di seluruh dunia, dan keberadaannya begitu dominan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari jagung rebus yang disajikan dengan penuh semangat di barbeque musim panas, hingga popcorn yang mengisi ruang bioskop, hingga berbagai produk olahan seperti sirup jagung fruktosa tinggi, tepung jagung, dan keripik jagung yang menggoda, jagung hadir di hampir setiap sudut kehidupan kita. Sering dipromosikan sebagai sumber serat yang kaya dan nutrisi penting seperti vitamin B dan magnesium, jagung tampaknya memberi kesan bahwa ia adalah pilihan yang sehat dan bergizi. Namun, jauh di balik tampilan manisnya, jagung menyimpan bahaya tersembunyi yang bisa menjadi ancaman serius bagi kesehatan, terutama bagi lansia yang lebih rentan. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 1 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Jagung memiliki sisi gelap yang tidak banyak diketahui, yakni kesulitan pencernaannya. Sistem pencernaan manusia, yang tidak sepenuhnya mampu memecah selulosa, komponen utama dari kulit luar jagung, seringkali mengalami kesulitan dalam memprosesnya. Ini adalah alasan mengapa kamu mungkin pernah melihat serpihan jagung yang tidak tercerna di dalam tinja. Sementara bagi orang muda dengan sistem pencernaan yang masih kuat, masalah ini mungkin tidak terlalu terasa. Bagi lansia, yang pencernaannya sudah cenderung melambat seiring bertambahnya usia, hal ini dapat memicu berbagai masalah pencernaan yang mengganggu, seperti perut kembung, kram, gas berlebih, dan sembelit. Bagi mereka yang memiliki gangguan pencernaan seperti sindrom iritasi usus besar, IBS, atau divertikulosis, konsumsi jagung justru bisa memperburuk gejala mereka, membuat flare-up menjadi lebih sering dan lebih sulit diatasi. Namun, yang lebih mengkhawatirkan adalah fakta bahwa jagung memiliki indeks glikemik yang sangat tinggi. Ini berarti bahwa ketika kita mengonsumsinya, jagung dengan cepat diubah menjadi gula dalam aliran darah, menyebabkan lonjakan gula darah yang tajam. Lonjakan gula darah ini mirip dengan efek yang ditimbulkan oleh karbohidrat olahan lainnya, yang dapat menyebabkan penurunan energi yang tajam, perubahan suasana hati yang mendalam, dan bahkan komplikasi serius bagi lansia yang sudah rentan terhadap resistensi insulin atau diabetes. Konsumsi jagung secara berulang-ulang dapat memperburuk pengelolaan gula darah yang sudah sulit, dan seiring waktu, lonjakan gula darah yang berulang-ulang ini bisa berkontribusi pada penambahan berat badan, kelelahan, sirkulasi darah yang buruk, dan komplikasi yang lebih serius seperti kerusakan saraf atau bahkan kehilangan penglihatan. Jagung juga membawa ancaman yang lebih tersembunyi, yaitu potensi kerusakan ginjal. Peningkatan gula darah yang kronis adalah salah satu penyebab utama dari penyakit ginjal diabetik. Ketika kadar insulin melonjak secara berulang akibat konsumsi jagung yang berlebihan, fungsi ginjal bisa tertekan dan menurun secara drastis, terutama pada individu yang sudah memiliki masalah ginjal. Hal ini bisa memperburuk kondisi mereka dan mempercepat proses penurunan fungsi ginjal. Namun, dampak buruk dari jagung tidak hanya berhenti di situ. Sebagian besar jagung yang diproduksi dan dikonsumsi di seluruh dunia saat ini adalah jagung yang dimodifikasi secara genetik, GMO, dan telah diperlakukan dengan berbagai pestisida yang berbahaya. Salah satu pestisida yang paling umum digunakan, glifosat, telah banyak menimbulkan kekhawatiran. Paparan pestisida ini dapat mengganggu keseimbangan bakteri usus, melemahkan sistem kekebalan tubuh, dan memicu peradangan kronis. Bagi lansia, yang tubuhnya sudah kesulitan dalam mengeliminasi racun secara efisien, akumulasi dari residu kimia ini bisa semakin memperburuk kondisi tubuh mereka. Risiko gangguan autoimun, intoleransi makanan, dan bahkan penurunan kognitif akibat peradangan sistemik menjadi lebih tinggi. Kebanyakan dari kita mungkin tidak menyadari bahwa konsumsi jagung secara rutin, terutama dalam bentuk olahan seperti sirup jagung, keripik jagung, atau berbagai makanan kemasan berbahan dasar jagung, dapat menambah ketidakseimbangan gula darah, masalah pencernaan,
dan memberi tekanan pada fungsi ginjal. Jika kita terus mengonsumsinya tanpa pertimbangan yang matang, kita bisa menambah beban pada tubuh kita, yang pada akhirnya bisa membawa akibat yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, sangat penting untuk memoderasi konsumsi jagung, memilih jagung organik yang non-GMO, serta membatasi produk jagung olahan. Ini akan membantu mengurangi beberapa risiko yang bisa timbul, dan memberi kita kesempatan untuk menjaga kesehatan tubuh dengan lebih bijak. Jadi, meski jagung tampaknya adalah pilihan yang biasa dan tak berbahaya, kita harus lebih waspada dan sadar akan potensi bahayanya, terutama bagi mereka yang telah memasuki usia lanjut. 3. Jagung adalah bahaya tersembunyi yang melampaui rasa manis dan nikmatnya. Sebuah pilihan yang seharusnya lebih bijak untuk menjaga kesehatan tubuh dan menghindari masalah yang tidak terlihat di balik layar. 4. Jamur, penyerap racun yang menyamar sebagai superfood. Jamur telah lama dinikmati sebagai superfood yang kaya akan manfaat luar biasa. Dengan kandungan antioksidan, serat, vitamin B, dan senyawa-senyawa yang dapat mendukung kekebalan tubuh serta kesehatan otak, jamur seolah menjadi pilihan utama dalam pola makan sehat, terutama bagi mereka yang berusia lanjut. Banyak lansia yang dengan harapan penuh memasukkan jamur ke dalam menu sehari-hari mereka, beranggapan bahwa ini akan membantu melindungi fungsi kognitif mereka serta memperpanjang usia mereka. Namun, sedikit sekali yang menyadari bahwa di balik manfaat-manfaat tersebut, jamur menyimpan bahaya tersembunyi yang dapat membawa konsekuensi yang serius, terutama bagi orang-orang yang telah lanjut usia. Salah satu bahaya terbesar yang seringkali tidak disadari adalah kenyataan bahwa jamur, meskipun tampak seperti makanan yang menyehatkan, memiliki kemampuan alami yang sangat kuat untuk menyerap racun. Berbeda dengan sebagian besar sayuran yang hanya menyerap sedikit bahan kimia dari tanah tempat mereka tumbuh, jamur memiliki kemampuan unik untuk menyerap logam berat, polutan, dan bahan kimia berbahaya yang terkandung dalam tanah. Tanpa disadari, tanah yang terkontaminasi oleh bahan kimia berbahaya di sekitar kita dapat menumpahkan racun-racun tersebut ke dalam tubuh kita melalui jamur yang tumbuh di atasnya. Dalam pertanian industri, yang seringkali mengandalkan penggunaan pestisida dan bahan kimia yang berbahaya, jamur menjadi lebih rentan mengakumulasi racun seperti timbal, kadmium, dan arsenik, racun-racun yang bisa mengendap perlahan di dalam tubuh kita seiring waktu, dan menyebabkan kerusakan serius pada organ-organ vital kita. Bagi lansia, sistem detoksifikasi tubuh mereka jauh lebih lemah dibandingkan saat mereka muda. Ini membuat mereka lebih rentan terhadap akumulasi racun-racun tersebut. Racun yang terakumulasi ini bisa memperburuk berbagai kondisi kesehatan, seperti masalah ginjal, gangguan neurologis, dan kerusakan organ lainnya. Bahkan, jamur yang tampaknya aman dan biasa kita beli di pasar atau toko kelontong bisa membawa risiko yang sama besar jika berasal dari peternakan yang kurang diatur atau tidak memenuhi standar kebersihan yang ketat. Tanpa kita sadari, kita bisa terpapar racun-racun berbahaya yang bisa berdampak buruk bagi tubuh kita. Selain masalah kontaminasi logam berat, ada pula senyawa yang disebut agaritin, yang terkandung dalam jamur kancing putih. Senyawa ini berpotensi memiliki sifat karsinogenik jika dikonsumsi dalam jumlah besar dan dalam jangka waktu yang lama. Meskipun memasak jamur dapat mengurangi kadar agaritin, banyak orang yang lebih suka menikmatinya dalam kondisi mentah, dalam salad atau hanya dimasak ringan, yang secara tidak sengaja meningkatkan paparan mereka terhadap senyawa berbahaya tersebut. Terlebih lagi, bagi sebagian orang, agaritin ini mungkin tidak langsung memberikan gejala yang jelas, tetapi dampak jangka panjangnya bisa sangat merugikan kesehatan kita. Jamur juga merupakan alergen umum yang seringkali diabaikan, terutama bagi lansia yang mungkin mengalami sensitivitas baru seiring bertambahnya usia. Protein yang terkandung dalam jamur dapat memicu reaksi alergi pada beberapa individu, menyebabkan gangguan pencernaan, ruam kulit, masalah pernapasan, bahkan rasa nyeri pada sendi. Gejala-gejala ini seringkali dianggap sepele atau hanya dianggap sebagai tanda penuaan, tanpa menyadari bahwa jamur sebenarnya bisa menjadi pemicunya. Pada banyak kasus, gejala yang muncul mungkin hanya tampak sebagai gangguan kecil, tetapi bagi tubuh yang sudah rentan, dampaknya bisa jauh lebih besar dari yang kita bayangkan.
Bagi mereka yang tetap ingin menikmati manfaat jamur dengan aman, sangat penting untuk memasak jamur dengan matang, yang dapat membantu menetralkan sebagian besar racun dan antinutrien yang terkandung di dalamnya. Sebisa mungkin, pilihlah jamur yang berasal dari pertanian organik, yang minim paparan pestisida dan bahan kimia berbahaya. Jika Anda mulai merasakan gejala-gejala seperti kembung, gas berlebih, ruam kulit, atau kelelahan yang tak wajar setelah mengonsumsi jamur, pertimbangkan untuk mengurangi jumlah asupan jamur atau bahkan menghindarinya sama sekali. Dengan demikian, Anda dapat terus menikmati manfaat jamur tanpa harus mengorbankan kesehatan Anda yang rapuh. Jamur, yang seringkali dianggap sebagai makanan yang menyehatkan dan penuh manfaat, sebenarnya bisa menjadi musuh dalam selimut bagi banyak orang, terutama lansia yang tubuhnya sudah tidak lagi sekuat dulu. Menjaga kewaspadaan dan memastikan kita mengonsumsi jamur dengan bijak sangatlah penting untuk melindungi diri kita dari potensi bahaya yang tak terlihat. 5. Kolplai, pengganggu tiroid yang tak terduga. Kolplai, sayuran yang sering dianggap sebagai pilihan super sehat, ternyata menyimpan potensi bahaya yang tak terduga, terutama bagi mereka yang lebih tua. Kolplai, dengan segala kebaikannya, serat yang melimpah, vitamin C yang melimpah, dan antioksidan yang berlimpah, sering disarankan sebagai pilihan makanan yang luar biasa untuk menurunkan berat badan, meningkatkan kesehatan jantung, dan mendukung pencernaan yang lebih baik. Namun, bagi lansia yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, terutama yang terkait dengan tiroid atau pencernaan, kolplai bisa menjadi musuh yang tidak terduga. Salah satu kekhawatiran terbesar yang seringkali diabaikan adalah dampak buruk kolplai terhadap kelenjar tiroid. Kolplai termasuk dalam keluarga Cruciferous, yang memiliki senyawa alami yang disebut goitrogen. Zat ini dapat merusak penyerapan yodium, mineral penting yang sangat dibutuhkan untuk produksi hormon tiroid yang sehat. Bagi lansia yang sudah memiliki kelenjar tiroid yang lemah atau mereka yang telah didiagnosis dengan hipotiroidisme, mengonsumsi kolplai dalam jumlah besar bisa memperburuk kondisi mereka, menyebabkan gejala-gejala yang sangat melelahkan dan mengganggu kehidupan sehari-hari, seperti kelelahan yang luar biasa, penambahan berat badan yang sulit dihindari, depresi, intoleransi terhadap dingin, dan bahkan kesulitan kognitif yang membuat mereka merasa terjebak dalam kabut mental. Selain itu, kolplai juga mengandung rafinosa, gula kompleks yang seringkali menyebabkan fermentasi di dalam usus, menghasilkan gas yang sangat tidak nyaman. Lansia, yang seringkali mengalami pencernaan yang lebih lambat dan produksi asam lambung yang berkurang, mungkin merasa terganggu oleh kembung, kram yang menyakitkan, gas yang berlebihan, dan bahkan refluks asam yang sangat mengganggu. Banyak orang beranggapan bahwa gejala-gejala ini hanya merupakan bagian dari proses penuaan yang tak bisa dihindari, padahal bisa jadi itu adalah reaksi tubuh terhadap kolplai yang sulit dicerna. Tak hanya itu, bagi mereka yang menderita sindrom iritasi usus besar, IBS, atau divertikulitis, kolplai bisa memperburuk kondisi mereka dengan meningkatkan kembung dan gangguan pencernaan yang sangat tidak nyaman. Bagi sebagian besar lansia, ini bisa menjadi masalah yang mengganggu kualitas hidup mereka. Namun, ada kabar baik, meskipun kolplai bisa menyebabkan masalah ini, ada cara yang lebih aman untuk menikmatinya. Mengolah kolplai menjadi bentuk fermentasi seperti sauerkraut dan kimchi tidak hanya dapat mengurangi dampak negatif dari goitrogen, tetapi juga menambah probiotik yang bermanfaat untuk kesehatan usus, meningkatkan pencernaan, dan mendukung keseimbangan mikrobiota usus yang sangat penting bagi tubuh kita. Selain itu, memasak kolplai dengan cara yang benar, seperti merebus, mengukus, atau menumis, dapat secara signifikan mengurangi dampak negatifnya terhadap fungsi pencernaan dan tiroid. Dengan cara ini, kolplai masih bisa dinikmati dengan aman tanpa harus khawatir akan efek samping yang merugikan. Bagi mereka yang memiliki masalah dengan tiroid atau kembung kronis, sangat disarankan untuk membatasi konsumsi kolplai mentah dan lebih memilih versi yang telah difermentasi atau dimasak dengan hati-hati dalam jumlah yang wajar. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 2 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Penting bagi kita untuk memahami bahwa meskipun kolplai memang kaya akan nutrisi, tubuh kita, terutama seiring bertambahnya usia,
mungkin membutuhkan perhatian lebih dalam memilih jenis makanan yang benar-benar mendukung kesehatan kita, bukan justru membawa beban tambahan yang tak perlu. Dengan pendekatan yang bijaksana dan pengolahan yang tepat, kita masih bisa menikmati manfaat dari Coldplay tanpa harus menghadapi risiko yang tak diinginkan. 6. Terong, pemicu peradangan diam-diam. Terong, atau yang sering kita sebut dengan nama eggplant, adalah salah satu sayuran yang begitu dihargai dan dicintai, terutama dalam masakan khas Mediterania dan Asia. Dengan kemampuan luar biasa untuk menyerap rasa, kandungan kalori yang rendah, serta teksturnya yang kaya dan lembut, terong menjadi pilihan utama dalam banyak resep sehat yang menyehatkan tubuh. Namun, meski terong tampak begitu menggiurkan dan menyehatkan, sayuran ini dapat menjadi musuh tersembunyi bagi banyak lansia, dengan dampak buruk yang seringkali tersembunyi di balik manfaatnya yang tampak menggiurkan. Terong termasuk dalam kelompok Nixaceae, yang juga mencakup sayuran populer lainnya seperti tomat, kentang, dan paprika. Sayangnya, sayuran-sayuran dalam keluarga Nixaceae ini mengandung bahan kimia alami yang dikenal sebagai solanin. Bagi sebagian orang, terutama mereka yang lebih tua dan lebih sensitif, solanin bisa berbahaya dan menimbulkan masalah serius. Pada individu yang sudah memiliki kecenderungan terhadap peradangan, senyawa ini dapat dengan mudah memperburuk kondisi mereka. Lansia yang menderita penyakit radang seperti artritis reumatoid, atau asam urat, mungkin tanpa sadar merasa tubuh mereka semakin kaku, nyeri pada persendian, atau bahkan bengkak yang tak kunjung hilang setelah mengonsumsi terong. Dampaknya bisa sangat memengaruhi kualitas hidup mereka, menciptakan rasa sakit yang mencekam dan membatasi mobilitas mereka. Tak hanya itu, terong juga mengandung oksalat, senyawa yang dapat berisiko tinggi bagi kesehatan ginjal. Oksalat dapat memicu pembentukan batu ginjal, terutama bagi mereka yang sudah memiliki riwayat masalah ginjal atau yang rentan terhadap akumulasi senyawa ini. Bagi lansia yang memiliki riwayat penyakit ginjal kronis atau batu ginjal, mengonsumsi terong secara rutin bisa menjadi sebuah risiko yang sangat besar. Meskipun begitu, dampak buruk dari terong tidak berhenti sampai di situ. Kulit terong yang keras dan biji kecilnya bisa semakin mengiritasi saluran pencernaan, menyebabkan kembung, refluks asam, atau bahkan rasa tidak nyaman di perut. Ini tentu sangat menyiksa bagi lansia yang sudah memiliki gangguan pencernaan seperti penyakit refluks gastroesofageal, GERD, atau perut sensitif. Lebih mengejutkan lagi, terong juga bisa menyebabkan reaksi alergi ringan pada sebagian orang, yang seringkali disalahartikan sebagai masalah kesehatan lain yang tidak berhubungan. Gejala-gejala seperti gatal, rasa kesemutan di mulut, atau gangguan pencernaan bisa menjadi tanda tubuh yang memberi sinyal tentang intoleransi terhadap terong. Banyak orang yang tidak menyadari hal ini dan menganggapnya sebagai masalah yang sepele. Padahal, tubuh kita bisa memberikan peringatan halus mengenai dampak buruk dari makanan tertentu. Namun, meskipun terong bisa menyebabkan masalah bagi sebagian orang, ada cara untuk mengurangi risiko tersebut. Memasak terong dengan matang bisa membantu mengurangi dampak negatif dari solanin. Metode memasak seperti memanggang, atau menggoreng terong dapat memecah solanin dan membuat seratnya menjadi lebih lembut, mengurangi kemungkinan terjadinya iritasi pada sistem pencernaan. Selain itu, mengupas kulit terong sebelum memasak juga bisa menjadi langkah yang sangat bijaksana untuk mengurangi potensi ketidaknyamanan. Bagi lansia yang sudah berjuang dengan nyeri sendi atau peradangan kronis, mungkin ada baiknya untuk membatasi konsumsi terong atau bahkan menggantinya dengan pilihan sayuran lain yang lebih ramah bagi sistem pencernaan dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Jangan sampai makanan yang seharusnya menyehatkan malah memberikan dampak negatif yang lebih besar. Perhatikan tubuh Anda dan jadikan kesehatan sebagai prioritas utama, karena kita semua berhak untuk merasa nyaman dan bebas dari rasa sakit. 7. Kentang, bom gula darah yang menyamar. Kentang seringkali dianggap sebagai makanan kenyamanan yang tak terpisahkan dari kebiasaan makan sehari-hari. Baik disajikan dalam bentuk kentang tumbuk yang lembut, kentang panggang yang menggoda, atau kentang goreng yang renyah, hampir setiap rumah memiliki kentang sebagai hidangan favorit. Rasanya yang memuaskan dan teksturnya yang lembut membuatnya sulit untuk dilewatkan. Namun,
Di balik segala kenikmatan yang ditawarkan, terdapat ancaman yang sangat serius bagi para lansia, lonjakan gula darah yang dapat mempercepat proses penuaan. Kentang memiliki indeks glikemik, GI, yang sangat tinggi, yang berarti makanan ini cepat diubah menjadi glukosa dalam tubuh setelah dikonsumsi. Bagi orang muda, mungkin efek ini tidak terasa begitu signifikan, tetapi bagi lansia, terutama mereka yang sudah berjuang melawan diabetes tipe 2, resistensi insulin, atau sindrom metabolik, kentang bisa menjadi bom waktu yang siap meledak. Lonjakan gula darah yang tajam ini dapat memicu rasa lelah yang tak tertahankan, penambahan berat badan yang sulit dihindari, dan lemak perut yang terus menumpuk. Lebih dari itu, seiring berjalannya waktu, kadar gula darah yang tidak terkontrol dapat menyebabkan kerusakan serius pada sistem saraf, kesehatan jantung, dan bahkan ginjal, organ vital yang semakin rentan seiring bertambahnya usia. Namun, ancaman ini tidak berhenti pada kentang yang direbus atau dipanggang. Ketika kentang diolah menjadi makanan yang digoreng, seperti kentang goreng, hash brown, atau keripik kentang, masalahnya semakin diperburuk. Kentang goreng bukan hanya mengandung kalori yang sangat tinggi, tetapi juga menghasilkan akrilamida, zat kimia berbahaya yang terbentuk saat memasak dengan suhu tinggi. Akrilamida ini telah dikaitkan dengan peradangan yang merusak tubuh, stres oksidatif yang mempercepat penuaan, dan bahkan risiko kanker. Bagi para lansia yang sudah menderita artritis, nyeri sendi, atau kelelahan kronis, kentang goreng hanya akan memperburuk kondisi mereka, menambah penderitaan yang sudah cukup lama mereka tanggung. Tidak hanya itu, kentang panggang, meskipun terlihat lebih sehat dibandingkan kentang goreng, tetap dapat menjadi masalah jika kulitnya tidak dimakan. Tanpa kulit yang kaya akan serat, kentang panggang dapat menyebabkan penurunan energi yang cepat, meninggalkan perasaan lapar hanya beberapa jam setelah makan. Hal ini membuatnya semakin sulit untuk menjaga berat badan yang sehat, apalagi menjaga metabolisme tubuh tetap seimbang, sesuatu yang sangat penting seiring bertambahnya usia. Lalu, apa alternatif yang lebih baik? Ubi jalar bisa menjadi pilihan yang sangat baik. Dibandingkan kentang biasa, ubi jalar mengandung lebih banyak serat, yang sangat membantu untuk memperlambat proses peningkatan gula darah. Selain itu, ubi jalar memiliki dampak glikemik yang lebih rendah dan kaya akan beta-karoten serta antioksidan yang sangat baik untuk tubuh. Jika memang sulit untuk menghindari kentang, cobalah untuk makan kentang dengan kulitnya, yang mengandung serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Lebih baik lagi jika kamu merebus atau memanggang kentang daripada menggorengnya, karena cara ini jauh lebih sehat dan tidak membebani tubuh dengan kalori berlebih serta zat berbahaya. Yang tak kalah penting adalah kontrol porsi. Dengan mengelola asupan kentang dengan bijak, kamu tidak hanya dapat menjaga kesehatan ginjal, tetapi juga menstabilkan gula darah dan menjaga tubuh tetap kuat dan sehat dalam menghadapi proses penuaan. Jadi, mari berhenti sejenak dan berpikir tentang pilihan makanan kita. Saat usia bertambah, kita harus semakin bijak dalam memilih makanan yang tidak hanya memuaskan rasa, tetapi juga mendukung tubuh kita agar tetap sehat, kuat, dan penuh energi. 8. Bayam, superfood yang bisa merusak ginjalmu. Bayam, si sayuran hijau yang dikenal sebagai superfood, telah lama dipuja karena kandungan nutrisinya yang luar biasa. Dengan penuh kebanggaan, ia membawa vitamin K, zat besi, magnesium, dan antioksidan yang luar biasa. Seringkali dikaitkan dengan manfaat besar seperti peningkatan fungsi otak, kesehatan jantung yang lebih baik, dan kekebalan tubuh yang lebih kuat. Namun, di balik kebaikannya yang melimpah, bayam ternyata menyimpan sisi gelap yang tak banyak diketahui, terutama ketika menyangkut kesehatan ginjalmu. Ternyata, bayam bukanlah sekadar sayuran hijau yang polos. Sayuran ini mengandung tingkat oksalat yang sangat tinggi, sebuah senyawa alami yang mampu mengikat kalsium di ginjal, menciptakan batu ginjal kalsium oksalat, jenis batu ginjal yang paling umum ditemukan. Batu-batu ini bukan sekadar gangguan kecil, mereka dapat menyebabkan rasa sakit yang luar biasa, mual yang mengerikan, muntah yang tak terkendali, bahkan penyumbatan saluran kemih yang sangat mengganggu. Bagi lansia, risiko ini semakin tinggi karena penurunan fungsi ginjal seiring bertambahnya usia, menjadikan bayam dalam jumlah besar sebagai pilihan yang berisiko. Setiap suapan yang tampaknya sehat bisa menjadi ancaman tersembunyi bagi kesehatan ginjal mereka yang rentan. Namun,
Masalah batu ginjal hanyalah puncak gunung es dari konsekuensi buruk yang mungkin ditimbulkan oleh bayam. Tingginya kandungan oksalat dalam bayam juga dapat mengganggu kemampuan tubuh untuk menyerap kalsium dengan baik. Ini adalah hal yang sangat mengkhawatirkan bagi lansia, yang membutuhkan asupan kalsium yang cukup untuk menjaga kekuatan tulang mereka dan mencegah osteoporosis serta patah tulang yang bisa menghancurkan kualitas hidup mereka. Ironisnya, terlalu banyak mengonsumsi bayam bisa membuat tulangmu menjadi lebih rapuh, bukannya lebih kuat. Lalu, apakah itu berarti kita harus menghindari bayam sepenuhnya? Tentu saja tidak. Bayam tetap memiliki banyak manfaat, dan itu tidak berarti kamu harus mengucapkan selamat tinggal padanya selamanya. Namun, cara kita mengolah bayam sangatlah krusial. Merebus atau mengukus bayam dapat secara signifikan mengurangi kandungan oksalat yang berbahaya itu. Lebih lanjut, memadukan bayam dengan makanan kaya kalsium seperti yogurt, keju, atau susu nabati yang diperkaya akan membantu mengurangi penyerapan oksalat, sekaligus melindungi ginjal dan tulangmu dari dampak buruk yang bisa ditimbulkannya. Namun, yang terpenting adalah prinsip moderasi. Jika kamu mengonsumsi bayam dalam jumlah besar setiap hari, terutama dalam bentuk smoothie atau salad, sangat disarankan untuk mempertimbangkan pengurangan atau bahkan penggantian dengan sayuran lain yang lebih rendah kandungan oksalatnya, seperti selada romaine, arugula, atau selada mentega. Dengan cara ini, kamu bisa tetap menikmati manfaat bayam tanpa mengorbankan kesehatan ginjal dan tulangmu. 9. Kale, superfood yang tidak selalu begitu super. Kale telah menjadi lambang utama dari gaya hidup sehat dan makan bersih. Dari jus hijau yang menyegarkan hingga keripik renyah yang menggoda, kale dianggap sebagai salah satu superfood paling bergizi dan penuh manfaat yang ada. Tidak salah jika banyak orang memujanya sebagai pahlawan dalam dunia makanan sehat. Memang, kale kaya akan vitamin C, kalsium, serat, dan antioksidan yang luar biasa yang berperan besar dalam melawan peradangan, memperlambat penuaan, dan menangkal stres oksidatif dalam tubuh. Dengan segala kebaikan ini, tidak mengherankan jika kale sering disebut-sebut sebagai makanan yang hampir tak terkalahkan dalam dunia nutrisi. Namun, di balik citranya yang gemerlap, ada sisi gelap dari sayuran hijau yang satu ini, terutama bagi lansia yang harus lebih berhati-hati dalam memilih makanan. Sama seperti bayam, kale mengandung oksalat dalam jumlah yang cukup tinggi, senyawa yang, meski tampak tidak berbahaya, dapat berkontribusi pada pembentukan batu ginjal jika dikonsumsi secara berlebihan. Hal ini menjadi masalah serius, terutama bagi lansia yang memiliki fungsi ginjal yang sudah mulai menurun. Ketika kale dimakan dalam jumlah besar, terutama dalam bentuk mentah, oksalat yang ada di dalamnya bisa menyebabkan rasa sakit yang luar biasa, infeksi yang mengganggu, bahkan kerusakan ginjal yang bisa menjadi permanen. Bagi mereka yang sudah pernah mengalami batu ginjal sebelumnya, kale bisa menjadi musuh yang tak terlihat, memperburuk kondisi yang sudah rapuh. Namun, itu bukan satu-satunya masalah yang dimiliki kale. Sayuran ini juga mengandung senyawa goitrogenik, yang dapat mengganggu keseimbangan hormon tiroid. Senyawa ini bekerja dengan cara menghambat penyerapan yodium, zat yang sangat penting bagi produksi hormon tiroid yang mengatur metabolisme tubuh. Bagi lansia yang sudah menghadapi masalah metabolisme yang melambat atau menderita hipotiroidisme, konsumsi kale dalam jumlah besar, terutama dalam keadaan mentah, seperti dalam smoothie atau salad, dapat memicu perasaan lelah yang luar biasa, kedinginan yang tak bisa dihindari, atau bahkan kabut mental yang mengganggu. Bahkan, penambahan berat badan yang sulit dijelaskan bisa menjadi dampak langsung dari konsumsi kale secara berlebihan. Lalu, bagaimana seharusnya kita mengonsumsi kale dengan bijak tanpa menimbulkan dampak negatif? Kuncinya terletak pada cara pengolahan dan keseimbangan. Memasak kale, seperti mengukus atau menumisnya, dapat membantu mengurangi kadar oksalat dan senyawa goitrogenik yang berbahaya. Proses memasak ini akan memecah sebagian besar senyawa yang dapat mengganggu fungsi ginjal dan tiroid, menjadikannya jauh lebih aman untuk dikonsumsi. Sama halnya dengan banyak hal dalam hidup, semuanya perlu keseimbangan. Kale, dengan segala manfaatnya yang luar biasa, harus menjadi bagian dari pola makan yang seimbang dan bervariasi, bukan menjadi konsumsi harian yang berlebihan. Dengan begitu, kita bisa menikmati kebaikannya tanpa harus menghadapi risiko yang dapat mengganggu kesehatan kita, terutama saat usia mulai bertambah. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 3 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Penting untuk selalu mengingat bahwa meskipun kale adalah makanan super, tidak ada satu makanan pun yang sempurna. Pola makan yang sehat adalah yang mencakup berbagai macam nutrisi dari sumber yang berbeda, tanpa terfokus hanya pada satu jenis makanan. Dengan pengetahuan yang tepat, kita bisa mengoptimalkan manfaat kale sambil menghindari potensi bahayanya,
memastikan bahwa tubuh kita tetap sehat, kuat, dan penuh energi di setiap tahap kehidupan. 10. Paprika, pemicu peradangan yang mengejutkan. Paprika, dengan warna cerahnya yang menggoda dan tekstur renyah yang menggugah selera, seringkali dianggap sebagai pilihan sehat yang kaya vitamin C, beta-karoten, dan serat. Tak hanya menambah keindahan visual pada setiap hidangan, paprika juga dikenal memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Banyak orang, terutama mereka yang peduli dengan gaya hidup sehat, melihatnya sebagai pilihan utama dalam menu sehari-hari mereka. Namun, apakah kamu tahu bahwa sayuran yang tampak begitu menggiurkan ini ternyata bisa menyimpan potensi bahaya bagi tubuhmu, terutama saat kita semakin bertambah usia? Masalah utama terletak pada kulit luar paprika yang keras dan sulit dicerna. Bagi orang yang sudah berusia, pencernaan mereka seringkali lebih lambat dan kadar asam lambung yang lebih rendah, yang menjadikan paprika lebih sulit untuk diproses dengan lancar oleh tubuh. Ini berarti, bagi sebagian orang, paprika dapat menyebabkan gejala yang sangat tidak nyaman seperti kembung, gas, refluks asam, bahkan kram perut yang menyiksa. Bagi mereka yang sering mengalami masalah pencernaan setelah makan, paprika bisa saja menjadi penyebab tersembunyi yang jarang disadari. Bahkan, sensasi sakit yang datang setelah menyantap paprika bisa jadi tanda peringatan yang kita abaikan begitu saja. Namun, hal yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah fakta bahwa paprika termasuk dalam keluarga Nyxaceae, yang mencakup tomat, kentang, dan terong. Sayuran dalam keluarga ini mengandung senyawa solanin, yang berpotensi memperburuk peradangan di dalam tubuh. Bagi mereka yang sudah memiliki kondisi seperti artritis atau penyakit autoimun, solanin bisa memperparah gejala kekakuan sendi, pembengkakan, atau rasa nyeri yang tak kunjung hilang. Ini adalah sebuah ancaman tersembunyi yang sangat berbahaya, sebuah bom waktu yang bisa memperburuk kualitas hidupmu tanpa kamu sadari. Bayangkan saja, peradangan yang sudah ada di dalam tubuhmu menjadi lebih parah hanya karena konsumsi sayuran yang tampaknya begitu sehat. Tak hanya itu, beberapa orang bahkan bisa memiliki sensitivitas atau alergi terhadap senyawa dalam paprika. Gejala-gejalanya bisa bervariasi, mulai dari iritasi kulit yang menyakitkan, hidung tersumbat, kelelahan yang tak terjelaskan, hingga masalah pencernaan yang samar-samar namun tetap mengganggu keseharian. Semua ini seringkali diabaikan atau bahkan disalahartikan sebagai gejala normal penuaan. Padahal, tubuh kita berbicara, dan kita harus lebih peka untuk mendengarkannya. Tapi tenang, ada kabar baiknya. Kamu tidak perlu langsung menghindari paprika sepenuhnya. Dengan beberapa langkah kecil, seperti memanggang atau mengupas kulitnya, kamu bisa membantu memecah serat kerasnya dan mengurangi potensi peradangan. Paprika yang dimasak atau dipanggang cenderung lebih mudah dicerna dan lebih ramah terhadap sistem pencernaan dan sendi kita yang mulai sensitif seiring waktu. Jadi, tubuh kita tetap bisa mendapatkan manfaat dari paprika tanpa harus menanggung efek samping yang merugikan. Yang terpenting adalah mendengarkan tubuhmu, dan jika gejalanya terus berlanjut, kamu bisa mempertimbangkan untuk mengganti paprika dengan sayuran kaya vitamin C lainnya seperti zucchini, wortel, atau brokoli yang lebih mudah diterima tubuhmu. Dengan sedikit perubahan dalam pola makan, kamu bisa tetap hidup sehat tanpa harus menderita akibat peradangan yang disebabkan oleh paprika. Semoga informasi yang telah kami bagikan hari ini bermanfaat untuk kamu. Apa yang sudah kamu pelajari sejauh ini? Kami ingin mendengar pendapatmu. Komen satu hal yang baru kamu ketahui dan yang akan kamu coba terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tinggalkan komentar di bawah video ini. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk meninggalkan komentar, like, share, dan subscribe ke saluran YouTube kami. Dukunganmu sangat berarti untuk kami, dan kami akan terus hadir dengan lebih banyak konten yang berguna dan inspiratif untuk kamu. Terima kasih sudah menonton.